Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini dengan teman-teman semua. Saya terus berdoa, kita semua berada dalam kondisi yang baik, sekalipun mungkin masalah atau pergumulan kita masih belum selesai. Namun hari ini, marilah kita memilih untuk tetap bersemangat, bersukacita dalam Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Sebentar lagi, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus telah menyertai kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan sehingga kami boleh bertemu kembali bersama-sama Tuhan dalam PDKT online ini Bapa. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap daripada kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami melalui sharing firman sebentar lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun juga hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, biarlah kiranya Tuhan mereka boleh melihat kuasa Tuhan nyata melalui setiap sharing firman yang
hamba boleh sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Jangan lelah menjadi orang benar. Saya secara pribadi tergerak membawakan sharing firman yang berjudul Jangan lelah menjadi orang benar ini dikarenakan hari-hari ini saya pribadi mulai sering mendengar keluhan-keluhan dari banyak orang di sekitar saya yang selama ini mengikut Tuhan, hidup benar, tapi semangat mereka mulai kendor dikarenakan keadaan maupun situasi di sekeliling mereka yang tidak seperti mereka harapkan. Atau bagi sebagian orang lagi, karena mereka beralasan doa-doa mereka belum juga dijawab Tuhan. Ditambah lagi, orang tersebut kemudian melihat orang-orang lain yang ada di sekeliling mereka yang hidupnya di luar jalan Tuhan, tapi kok merasa enak, bisa berbuat ini, itu sesuka hatinya, segala sesuatu kok kayaknya gampang. Banyak orang hari ini stamina imannya mulai menurun karena terlalu melihat keadaan dan diri sendiri. Lalu ujung-ujungnya mulai salah-salahkan Tuhan, tuding-tuding Tuhan dengan berkata, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan lain sebagainya. Izinkan saya berkata, stop untuk berpikir dan berkata demikian. Marilah kita jangan mengotak-atik yang namanya kedaulatan Tuhan, karena pemikiran seperti itu sebenarnya hanyalah cara setan untuk membuat kita hilang percaya. Sekalipun ada suatu masalah yang Tuhan izinkan terjadi, marilah kita dengan rendah hati menggandeng Tuhan, meminta pertolongan daripadanya, dan selalu menaruh curiga yang positif kepada Tuhan, kalau setiap pencobaan yang kita lalui hari-hari ini akan menjadi kesaksian suatu hari nanti. Sebenarnya semua orang mengalami masalah. Tidak tentu orang tersebut orang benar maupun orang yang berada di luar Tuhan. Sama-sama punya dan banyak masalahnya. Namun tentu keduanya memiliki perbedaan. Mau tahu bedanya di mana? Mari kita baca terlebih dahulu dalam Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dari ayat firman ini tentu kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita, sekalipun kita orang benar, selama masih hidup di dunia, kita akan mengalami yang namanya masalah ataupun kemalangan. Tapi ayat ini tidak berhenti di situ. Selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi kembali kepada siapapun di antara kita yang hari ini merasa lelah menjadi orang benar, saya mau katakan kepada kita semua, seperti lagu yang sering kita dengar, kalau Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, berarti Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita orang benar akan bebas dari masalah. Tetapi ketika masalah menghampiri kita, Dia, Tuhan, selalu menyertai. Marilah setiap kita yang hari ini sudah mulai capek, lelah, mulai untur dari Tuhan, yuk cepat-cepat kembali ke Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Sayang sekali kan apabila ada seorang benar yang selama ini hidup dalam jalan Tuhan, tapi karena ada suatu masalah, berat sih memang masalahnya, karena bagi semua orang lumrahnya tidak ada masalah yang tidak berat. Semua masalah pasti berat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi orang ini karena masalah tersebut, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan, lalu mengikuti jalan orang fasik. Nah, apabila suatu hari misalkan orang tersebut katakanlah harus selesai hidup dunia ini atau meninggal dunia karena sakit atau apa, dan orang itu tidak sempat bertobat terlebih dahulu pada Tuhan, maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang tersebut bisa jadi binasa, sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 6, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Bagi mereka yang berjalan dalam jalan orang fasik, maka mati tidaklah lagi menjadi keuntungan, melainkan sebagai suatu kebinasaan. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak mudah lelah menjadi orang benar? Poin pertama adalah mengingat firman. Agar bisa mengingat firman, teman-teman harus menyediakan waktu untuk saat teduh pribadi dan membaca Alkitab. Karena bagaimana bisa kita mengingat firman kalau Alkitab saja tidak pernah kita buka? Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman nanti baca Alkitab, maka teman-teman pasti akan menemukan begitu banyak firman Tuhan dalamnya yang bisa menguatkan kita semua ketika kita menghadapi masalah. Sebagai contoh, dalam firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Firman ini datang dari seorang Rasul Paulus yang hidupnya tidak pernah jauh dari masalah. Masalah dalam hidup Paulus tidak berhenti-henti datang dan pergi, silih berganti. Namun dia tidak pernah undur dari Tuhan. Malah dari dalam penjara dia masih bisa berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Pikir-pikir nggak salah nih orang, dalam penjara kok bisa berkata sukacita. Tapi inilah cara hidup orang benar. Orang benar selalu percaya bahwa masalah yang mereka hadapi suatu kali nanti akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena nanti teman-teman bisa baca di Filipi melalui peristiwa Paulus di penjara, Kristus justru semakin diberitakan. Tugas Paulus kan memberitakan tentang Kristus. Jadi kalau karena dia di penjara, lalu Kristus semakin diberitakan, kan tercapai goalnya. Begitu kira-kira perbedaan cara pandang orang benar dengan cara orang fasik. Masalah sih sama-sama tetap ada bagi semua orang. Tapi bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan Kristus hidup dalamnya, maka orang tersebut bisa melihat masalah itu dari cara pandang Kristus. Sebab dalam Kristus selalu ada masa depan yang penuh pengharapan. Poin kedua, bagaimana agar kita tidak mudah lelah menjadi orang benar adalah dengan menghitung berkat Tuhan satu persatu. Seringkali kita lupa kalau dari sekian masalah yang kita hadapi sebenarnya jauh lebih banyak berkat Tuhan yang telah kita terima. Bisa jadi ketika kita diaudit ceritanya kurang lebih seperti itu, hasilnya kemalangan orang benar itu bisa banyak. Namun berkat Tuhan atas orang benar pun tidak kalah banyaknya. Sebagai ilustrasi, pernah suatu kali ada cerita seorang pengusaha yang sedang merugi karena usahanya sepi dikarenakan semuanya dibatasi pada saat masa pandemi. Terus seorang bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha Bapak?" Jawabnya, "Sudah 10 tahun. Lalu apakah selama 8 tahun lalu sebelum pandemi pernah merugi?" Jawabannya tidak pernah. Bahkan selama 8 tahun yang lalu itu dia berhasil membuka gerai baru setiap tahunnya sebagai hasil dari keuntungannya selama ini. Lalu baru berapa lama Bapak mulai merugi? Jawabnya hanya 2 tahun terakhir selama masa pandemi berlangsung. Itu pun dia masih tetap bisa menjalankan usahanya. Ketika tanya jawab ini berlangsung, tersadarlah pengusaha tersebut kalau ternyata selama ini berkat yang diterimanya jauh lebih banyak daripada masalah yang dihadapinya. Namun, keadaan hari-hari ini seakan-akan membuat dia lupa bahwa banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, sejak saat itu pikiran pengusaha tersebut berubah. Dan setiap kali dia menghadapi masalah apapun, dia selalu belajar mengucap syukur dan mengingat bahwa kalau Tuhan pernah memberkati dia dahulu, maka Tuhan juga akan memberkati dia ke depan. Asalkan kita tetap teguh berjalan dalam rencana Tuhan. Sekalipun hari ini masalah kita belum selesai, janganlah lelah menjadi orang benar. Marilah kita melihat sekeliling kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang kita miliki hari-hari ini. Kalau semuanya itu dalam kondisi yang baik, maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Janganlah terfokus kepada masalah kita. Yakin percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Poin terakhir, sekaligus menutup sharing firman pada hari ini, agar kita tidak mudah menjadi lelah menjadi orang benar, adalah dengan bergabung dalam komunitas. Komunitas yang seperti apa? Tentunya komunitas yang membangun di dalam Tuhan, bukan komunitas yang sembarangan. Komunitas ini bisa berbentuk cell group, yang tentunya teman-teman bisa temui di dalam gereja teman-teman semua, atau dimanapun. Bagi teman-teman yang kuliah atau sekolah, dulu saya semasa kuliah tergabung dalam komunitas pelayanan di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, atau bisa juga di tempat kerja teman-teman apabila ada. Mengapa komunitas ini perlu? Karena di dalam komunitas kita bisa saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain, tentunya di dalam doa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 1, "Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita berkumpul bersama dengan orang-orang benar dalam suatu komunitas. Setelah hari-hari kita dalam seminggu dipenuhi oleh banyak aktivitas duniawi yang barang tentu juga mungkin diselingi oleh pergaulan yang bersifat duniawi pula. Oleh sebab itu diperlukan suatu tempat bagi kita yang dapat senantiasa mengingatkan kita untuk berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena kecenderungan kita sebagai manusia secara daging pasti memiliki banyak kelemahan. Maka kalau kita sendiri, apalagi ketika kita dalam masalah, kita bisa lebih mudah jatuh ke dalam dosa dibandingkan dengan ketika kita bersama-sama dengan orang ataupun komunitas yang berada di dalam Tuhan. Di mana komunitas inilah nanti yang senantiasa memberikan kita motivasi, semangat, bahkan mengingatkan kita apabila kita sudah melenceng dari Tuhan. Karena yang biasanya membuat kita lelah menjadi orang benar itu adalah karena kita terlalu memikirkan diri sendiri. Di dalam komunitas, tentunya kita belajar untuk mulai memikirkan orang lain, ikut mendoakan orang lain, dan dalam komunitas juga kita akan diingatkan bahwa mungkin ada masalah orang lain yang jauh lebih besar daripada masalah kita sendiri. Dan ketika itulah
kita mengerti bahwa tidak seharusnya lah kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan, sekalipun ada masalah hidup kita yang belum terselesaikan. Jadi, 3 poin dari sharing firman hari ini: jangan lelah untuk menjadi orang benar. Caranya gimana? Yang pertama adalah dengan mengingat firman, yang kedua adalah dengan menghitung berkat Tuhan satu persatu, dan yang terakhir dengan tergabung dalam komunitas. Bukan komunitas yang sembarangan, namun komunitas yang berada di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh, berbuah, ada yang 30, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sekian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi, Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami masing-masing ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sekalipun Tuhan, hari-hari ini bagi sebagian daripada kami mungkin masih berada dalam permasalahan Tuhan maupun pergumulan, apakah itu sakit penyakit ya Tuhan, baik itu pergumulan dalam pekerjaan kami, baik itu pergumulan dalam usaha atau bisnis kami, atau apapun Tuhan, pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, melalui sharing firman tadi Tuhan, biarlah kami tetap senantiasa teguh dan tidak lelah untuk menjadi orang benar. Hari ini kami memutuskan ya Tuhan, untuk tetap selalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu apapun persoalan hidup kami, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tuntunlah kami Bapa. Senantiasa bantulah kami Tuhan, bila Roh Kudus senantiasa menopang kami, sehingga kami tetap selalu Tuhan Yesus bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Allah kami, Allah yang akan mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Allah akan mampu memenuhi segala kebutuhan kami, segala apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memimpin dan membimbing jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersekutu.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.